Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soli dan solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajarannya. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pelestarian hewan. Nah, pada video ini kita akan mempelajari tentang pelestarian tumbuhan. Salah satu upaya pelestarian tumbuhan adalah dengan cara melestarikan hutan. Untuk apa kita melestarikan hutan? Nah, kelestarian hutan dan lingkungan menjadi tanggung jawab kita karena kerusakan hutan akan berakibat besar bagi kehidupan kita dan juga kelestarian alam. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan, diantaranya penebangan secara liar. Penebangan secara liar ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin dari pemerintah. Yang kedua, pembukaan lahan baru. Nah, biasanya beberapa hutan akan dirusak untuk membuat lahan baru. Lahan baru ini bisa digunakan untuk perumahan atau perindustrian. Yang ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran hutan biasanya dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena faktor alam, yaitu tingginya suhu di sekitar hutan. Dan faktor yang kedua adalah sengaja dibakar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor yang keempat yaitu bencana alam. Bencana alam seperti gunung meletus dan tanah longsor dapat merusak hutan. Yang kelima, perubahan iklim. Perubahan iklim yang ekstrim dapat menyebabkan pohon-pohon di hutan kekeringan sehingga mati dan punah. Berikut adalah cara pelestarian tumbuhan. Yang pertama, reboisasi. Yang kedua, sistem tebang pilih dan tebang tanam. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, mencegah kebakaran di hutan. Dan yang terakhir yaitu menghemat penggunaan kertas dan tisu. Kita akan mempelajari satu persatu ya bagaimana cara pelestarian tumbuhan ini. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul atau tandus. Reboisasi juga bisa diartikan dengan penghijauan atau penanaman pohon di lingkungan sekitar. Misalnya, di sepanjang jalan kita tanami pohon-pohon. Yang kedua, sistem tebang pilih dan tebang tanam. Tebang pilih adalah menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Sedangkan tebang tanam merupakan sebuah upaya untuk menjaga kesuburan tanah dan pelestarian hutan dengan cara menebang pohon dan diganti dengan pohon yang baru atau menanam pohon yang baru. Cara yang ketiga yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Karena jika kita membuang sampah sembarangan dapat merusak air yang ada di sungai, sehingga dapat mengganggu ekosistem juga. Sampah ada dua jenis. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan hayati. Contohnya daun-daun kering, ranting, juga sampah dapur seperti sisa makanan ataupun kulit buah. Jenis sampah yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan non-hayati seperti plastik, kaleng, dan kain.
Sampah organik dapat diubah menjadi kompos. Pupuk kompos adalah salah satu pupuk organik yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti daun, sisa kulit buah, dan ranting pohon. Pada proses pembuatan kompos yang terjadi dengan cara penguraian. Manfaat kompos yaitu memperbaiki kondisi tanah agar unsur hara di dalam tanah membaik dan menggemburkan tanah sehingga dapat mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Selain itu, kompos juga dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air, sehingga cacing tanah lebih senang tinggal di tanah tersebut. Sedangkan sampah anorganik dapat diubah menjadi kerajinan. Pembuangan sampah anorganik secara sembarangan di lahan terbuka dapat mencemari tanah dan menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan dan kehidupan kita. Jadi, kita dapat mengurangi jumlah sampah anorganik dengan cara mendaur ulang sampah tersebut menjadi produk-produk baru. Nah, contoh produk-produknya seperti gambar di samping ya. Cara yang keempat yaitu mencegah kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan menyebabkan banyak kerugian bagi banyak pihak. Dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yaitu menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ispa. Selain itu, kebakaran hutan juga dapat menyebabkan hewan-hewan kehilangan habitatnya dan mengalami kepunahan. Cara yang kelima yaitu menghemat penggunaan kertas dan tisu. Kertas dan tisu terbuat dari olahan kayu pohon, sehingga dengan menghematnya kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas dan tisu. Jadi gunakanlah tisu hanya ketika membutuhkan saja ya, jangan suka membuang-buang tisu. Nah, apa manfaat pelestarian tumbuhan? Berikut adalah manfaat pelestarian tumbuhan. Yang pertama, ketika kita melestarikan tumbuhan, kita juga melestarikan sumber daya alam. Karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen, maka kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan melestarikan tumbuhan. Dengan begitu, berarti kita juga melestarikan lingkungan dan menjaga ketersediaan sumber daya alam di kehidupan kita. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas sesuai instruksi dari Ustadzah ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari video ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.